Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, satu, temukan permasalahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu apa saja dampak terhadap masalah. Yang ketiga, bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu permasalahan kemampuan kognitif. Yang pertama, kesulitan belajar. Kesulitan ini dapat berupa kesulitan dalam memahami konsep, menyelesaikan tugas, mengikuti instruksi, atau mengingat informasi. Yang kedua, gangguan belajar. Contohnya disleksia dan disgrafia. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membaca, berhitung, dan menulis. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan kognitif. Hal ini dapat menyebabkan individu memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka. Yang keempat yaitu fungsi kognitif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera otak, stroke, demensia, atau penyalahgunaan zat. Yang kedua yaitu permasalahan kemampuan afektif. Yang pertama, gangguan emosi. Contohnya kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Gangguan ini dapat menyebabkan individu mengalami perasaan sedih, cemas, atau marah yang berlebihan. Yang kedua yaitu perilaku maladaptif. Contohnya agresivitas, penyalahgunaan zat, dan perilaku antisosial. Perilaku ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kesulitan dalam membangun hubungan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri, keterampilan sosial yang lemah, atau trauma masa lalu. Yang keempat yaitu kurangnya motivasi. Hal ini dapat menyebabkan individu tidak memiliki semangat untuk belajar, bekerja, atau mencapai tujuan. Yang ketiga itu permasalahan kemampuan psikomotorik. Yang pertama, gangguan koordinasi motorik. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan yang halus dan terkoordinasi. Yang kedua, gangguan keterampilan motorik halus. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menulis, menggambar, atau menggunakan alat-alat kecil. Yang ketiga, gangguan keterampilan motorik kasar. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam belajar, berlari, atau bermain olahraga. Yang kedua yaitu dampak permasalahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dampak pada kemampuan belajar dan bekerja. Yang pertama, kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Individu dengan masalah kognitif mungkin kesulitan memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas, dan mengikuti instruksi. Hal ini dapat menyebabkan mereka tertinggal dan akademis dan berakibat pada prestasi belajar yang rendah. Yang kedua, kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. Individu dengan masalah psikomotorik mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan motorik halus atau kasar. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar dan bekerja. Individu dengan masalah afektif, cemas, depresi, atau kurangnya rasa percaya diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu solusi. Solusi mengatasi permasalahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Upaya untuk mengatasi permasalahan kognitif, afektif, dan psikomotorik harus dilakukan secara komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu.